Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Kaisar Dewa. Episode 38. Cakras. Ada 19 jalur aliran Qi di dalam tubuh Zhang Ruochen, di mana itu diyakini oleh para ksatria sebagai pencapaian yang jenius. Dengan tingkat pengolahan yang berada pada tingkatan medium dari alam kuning, Zhang Ruochen mampu mengimbangi lawan yang berada di puncak dari alam kuning. Jika ia mampu membuka 27 jalur aliran Qi ketika ia menembus tingkatan akhir dari alam kuning, maka ia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya saat ia berhasil. Ketika Zhang Ruochen menenggak satu botol cairan Wasing Marrow, itu membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk membuka jalur aliran Qi yang ke-20. Botol kedua menghabiskan waktu 4 jam untuk membuka jalur aliran Qi yang ke-21. Ketika ia menenggak botol ketiga, itu membutuhkan waktu selama 4 hari untuk membuka jalur aliran Qi yang ke-22. Ia melanjutkan dan menenggak botol cairan keempat. Jalur aliran Qi ke-23 terbuka setelah beberapa lama. Semakin banyak jalur aliran Qi yang terbuka, maka semakin sulit baginya untuk membuka jalur lain. Setelah berhasil membuka 4 jalur aliran Qi secara kontinu, Zhang Ruochen telah menggunakan setengah tenaga Qi miliknya. Ia merasa kelelahan dan kesakitan di seluruh tubuh. Sebagaimana ia adalah juga seorang ksatria di kehidupan sebelumnya, maka ia tidak buru-buru untuk membuka jalur aliran Qi yang ke-24. Akhirnya, ia berhenti sejenak untuk mengambil jeda. Ia mengambil sebutir triple purity pil tenaga Qi, dan dengan bantuan yang ia dapatkan dari arwah pil, maka tenaga Qi miliknya berangsur pulih dan berhasil mengganti tenaga yang telah ia keluarkan. Sesaat setelah itu, tenaga Qi yang berada di wadah Qi miliknya penuh kembali. Seluruh tubuhnya kembali fit dan bertenaga. Lalu, Zhang Ruochen meletakkan grafik jalur aliran Qi yang ditulis di dalam kitab Emprian Kaisar Ming itu di hadapannya dan mulai mempelajarinya. Zhang Ruochen harus mengingat pola dari 36 jalur aliran Qi yang tergambar di dalam kitab. Maka, ketika saat ia menutup mata, bayangan pola dari jalur tersebut terngiang di kepala. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Ruochen, ia berhasil membuka 33 jalur aliran Qi. Ia telah mencoba dengan sekuat tenaga. Namun, ia tidak berhasil membuka 3 jalur sisanya. Sisa 3 jalur aliran Qi adalah disebut sebagai cakra, roh darah dan roh batin. 3 jalur aliran Qi yang belum terbuka adalah misterius. Jalur itu berfungsi sebagai antara ilmu pengetahuan bagi seorang ksatria atau kekuatan seni bela diri miliknya. Tidak tahu. Bahkan dengan talenta yang dimiliki oleh Zhang Ruochen di kehidupan sebelumnya, ia tidak sanggup untuk membuka 3 jalur aliran Qi sisanya. Cakra memiliki konsep yang sama dengan cincin pertumbuhan seorang ksatria. Itu diketahui bahwa pohon memiliki cincin pertumbuhan dan itu biasanya berbentuk lingkaran. Cincin pertumbuhan ini yang menentukan usia dari pohon tersebut. Maka, setelah membaca kitab Emprian Kaisar Ming, Zhang Ruochen menyadari bahwa seorang ksatria juga memiliki cincin pertumbuhan di dalam diri mereka dan memiliki kesempatan yang sama untuk menumbuhkan cincin itu. Satu-satunya cara untuk seorang ksatria dapat mengolah cincin pertumbuhan milik mereka adalah seorang ksatria itu harus membuka cakra yang berada di bawah kulit. Dalam setiap lapisan cincin pertumbuhan, di sana terdapat satu lapisan pelindung kulit. Setiap lapisan cincin pertumbuhan dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu latihan. Semakin sering tubuh seorang ksatria dilatih, maka semakin tebal pula cincin pertumbuhan miliknya. Cincin pertumbuhan seorang ksatria benar-benar kecil, maka orang-orang kesulitan untuk dapat melihatnya. Bahkan para ksatria yang telah berlatih selama ratusan tahun dan telah memiliki ratusan lapis cincin pertumbuhan, ketebalan kulitnya adalah sama saja dengan orang-orang normal lain. Yang membedakan hanyalah,
Jika memang mereka memiliki cincin pertumbuhan yang tebal maka ketahanan kulit mereka juga menjadi kebal. Meski kulit itu ditembak oleh peluru atau terkena tajamnya pedang, kulit itu tidak akan terluka. Roh darah adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan jalur aliran qi yang mengalir ke dalam darah. Darah adalah sesuatu yang berbentuk cair. Jika para ksatria mampu mengubahnya menjadi gas di jalur aliran qi yang mengarah ke dalam darah, maka itu benar-benar adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan Zhang Ruochen sendiri penasaran terhadap kebenaran tentang adanya roh darah. Maka roh batin menjadi sangat sulit untuk dijelaskan. Itu tertulis di dalam kitab Emprian Kaisar bahwa roh batin adalah nyata dan mereka berada di dalam jalur aliran qi para ksatria. Roh itu seperti sesuatu yang mengikat tubuh dan jiwa para ksatria. Saat para ksatria mampu mengolah roh batin milik mereka, maka mereka akan bertemu dengan jiwanya. Mereka akan memiliki kendali terhadap jiwa yang terdapat di dalam tubuh. Apa yang mereka lakukan adalah sama seperti proses berpikir. Ketika sedang memikirkan sebuah ide, maka jiwa mereka akan membantu meramal itu dan mampu menentukan untung rugi yang akan diterima di kemudian hari. Maka cakra, yakni tentang roh darah dan roh batin adalah selamanya misterius dan berada di luar jangkauan nalar para ksatria biasa. Bahkan dengan talenta dan kapabilitas yang dimiliki oleh Zhang Ruochen di kehidupan sebelumnya, ia tidak mampu membuka 3 jalur aliran qi sisanya. Di kehidupan yang sekarang, Zhang Ruochen bertekad untuk meningkatkan potensinya. Jika ia mampu membuka 3 jalur lain yang misterius itu, maka kualitas fisiknya akan benar-benar sempurna daripada apa yang pernah ia miliki di kehidupan sebelumnya. Di antara 3 jalur aliran qi yang tersisa, cakra menjadi satu-satunya yang paling mungkin didapatkan. Mungkin aku sanggup membuka itu. Zhang Ruochen menatap grafik jalur meridian dan menimbang tentang cakra. Ia ingin membuka jalur aliran qi yang berada di bawah kulitnya. Setelah 9 hari berlatih, Zhang Ruochen menemukan beberapa ide. Ia mulai menyalurkan tenaga qi pada kulitnya. Namun, ia selalu gagal dalam setiap percobaan. Percobaan itu tidak lain adalah meninggalkan rasa sakit yang luar biasa pada kulitnya. Apakah cakra benar-benar eksis? Zhang Ruochen bertanya ke dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dan seberapa banyak ia telah mencoba, ia tidak mampu membuka jalur aliran qi. Ia menjadi berkeringat. Baju yang ia kenakan menjadi basah oleh keringat karena beberapa percobaan yang ia lakukan. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang datang dari grafik kayu yin yang. Hei, anak muda. Aku beritahu. Cakra adalah nyata. Hanya, cara yang kau pakai untuk mendapatkan itu adalah cara yang salah. Metodeku salah. Lalu bagaimana metode yang benar untuk membukanya? Katakan padaku sekarang. Kata Zhang Ruochen. Suara itu merespon. Haha. Jika kau melepaskanku dari grafik kayu ini, maka aku akan memberitahumu. Baiklah. Jangan khawatir, karena aku tidak akan melukaimu. Grafik kayu yin yang akan menjamin jika aku menyakitimu. Jika demikian yang terjadi, kau boleh mengurungku kembali di dalam grafik kayu. Ketika Zhang Ruochen memikirkan tentang itu, seketika grafik kayu yin yang miliknya keluar dari dahinya. Ia menggenggam grafik kayu yin yang erat-erat. Ia mulai menyalurkan tenaga qi ke dalam grafik untuk melepaskan segel yang mengunci kucing raksasa hitam. Katakan padaku sekarang. Bagaimana caraku membuka cakra? Tanya Zhang Ruochen. Kucing hitam raksasa menjawab. Jawabannya sudah ada di tanganmu. Di tanganku. Zhang Ruochen menatap pohon suci utama di dalam grafik. Sepertinya ia menemukan sesuatu lalu sedikit berteriak. Pohon suci utama. Kucing hitam raksasa mengangguk. Jika kau memandang dirimu sebagai seorang manusia, maka kau tidak akan pernah mampu membuka cakra. Sekarang bayangkan, jika kau memandang dirimu adalah sebagai pohon, maka itu akan memudahkanmu untuk mendapatkannya.
Zhang Ruochen menyadari kealpaannya di masa lalu dan mendapati cahaya putih membimbingnya. Lalu, ia duduk bersila dan menatap pohon suci utama di dalam grafik. Ia mencoba untuk membayangkan bahwa dirinya adalah pohon. Itu adalah 2 hari semenjak ia menyadari sesuatu yang baru. Sebagaimana ia terus berlatih untuk dapat menjadi sebatang pohon. Bahkan, sepertinya jantung miliknya juga berhenti berdetak. Pada saat itu, ia telah berada pada nuansa yang sangat misterius. Ia tiba-tiba menenggak cairan Ia tiba-tiba menenggak cairan wasing marau tanpa kesadaran dan mulai membuka cakra. Setelah 2 jam berlatih, terdapat sebuah lapisan berbentuk lingkaran. Lapisan itu terlihat bersinar di kulit Zhang Ruochen. Lapisan tipis berwarna putih itu bersirkulasi dengan kulitnya. Itu terlihat seperti kulit miliknya memiliki jaring-jaring yang cukup banyak. Kucing hitam raksasa itu membelalakkan matanya. Ia terkejut dan berkata dalam hati, "Oh Tuhan, ia berhasil. Nyima, apakah cakra benar-benar eksis?" Sesungguhnya, kucing hitam raksasa itu tidak tahu apa-apa perihal cakra. Ia berbohong saat berkata, "Aku mengerti," pada Zhang Ruochen. Padahal itu hanyalah sebuah cara agar ia terbebas dari segel grafik. Aku berhasil. Zhang Ruochen benar-benar gembira ketika akhirnya ia berhasil membuka cakra. Jalur aliran Qi miliknya terlihat bersinar. Itu bersirkulasi di sekitar kulit tubuhnya. Ketika ia mengaktifkan tenaga Qi, maka terdapat pelindung transparan di permukaan kulitnya. Meski jika ia hanya berdiri dan membiarkan orang lain untuk melukainya, entah pedang atau peluru, keduanya tidak akan sanggup menembus kulitnya. Ini adalah jalur aliran Qi yang ke-24. Dengan berhasil membuka kekuatan cakra, itu benar-benar menambah kepercayaan diri Zhang Ruochen. Ia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk istirahat. Maka ia mulai membuka jalur aliran Qi lainnya agar ia dapat menembus tingkatan akhir dari alam kuning. 4 hari telah berlalu. Akhirnya, ia berhasil membuka 27 jalur aliran Qi dan mencapai tingkatan akhir dari alam kuning. Kapasitas wadah Qi miliknya meningkat 10 kali lipat setelah berhasil menembus tingkatan baru. 27 jalur aliran Qi, ini sungguh menakjubkan. Jika aku tetap berlatih keras, maka kapabilitas yang aku miliki akan mengalahkan diriku di kehidupan sebelumnya. Dengan kekuatanku sekarang, aku yakin bahwa aku pasti mampu mengalah ksatria yang berada di tingkatan puncak dari alam kuning. Para ksatria yang telah mencapai puncak dari alam kuning dapat melepaskan kekuatan 25 banteng. Ketika Zhang Ruochen pertama kali menembus tingkatan medium dari alam kuning dan mencoba gerakan pukulan naga dan gajah prajna, ia mampu melepaskan kekuatan 25 banteng. Lebih jauh, setelah ia mencapai puncak dari tingkatan medium dari alam kuning, ia mampu melepaskan kekuatan 36 banteng. Dan sekarang, ia telah berada di tingkatan akhir dari alam kuning. Zhang Ruochen dapat dengan mudah melepaskan kekuatan 36 banteng dengan sebuah pukulan biasa. Jika ia melakukan gerakan pukulan naga dan gajah prajna, maka itu dapat dipastikan bahwa ia mampu melepaskan kekuatan 49 banteng. Maka ledakan terbesar yang dapat dilepaskan oleh Zhang Ruochen saat ini adalah 49 banteng, di mana itu adalah sesungguhnya 2 kali lipat dari kekuatan yang sanggup dilepaskan oleh para ksatria di tingkatan puncak dari alam kuning. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika para ksatria dari alam kuning dapat melepaskan kekuatan 100 banteng, maka itu disebut sebagai kekuasaan alam. Namun, tidak seorang pun pernah mencapai itu. Tidak ada. Bahkan jika mereka memiliki teknik bela diri maupun ketahanan fisik yang luar biasa. Sesungguhnya, Zhang Ruochen belum pernah bertemu dengan seseorang yang mampu melepaskan kekuatan 100 banteng.
Ada beberapa ksatria yang hampir mencapainya namun tidak seorang pun yang berhasil melepas 100 nomor yang sempurna. Ketika ia berada pada puncak dari alam kuning di kehidupan sebelumnya, ia hanya mampu melepaskan kekuatan 94 banteng. Anak muda. Aku harus berkata ini. Kau hampir setara denganku ketika aku muda. Kata kucing hitam raksasa memuji. Zhang Ruochen perlahan-lahan mengendurkan otot-ototnya dan berhenti berlatih. Ia menatap kucing hitam raksasa itu. Ada 8 jenis dasar dari inskripsi ruang. Aku mampu menggambar 6 di antaranya, yakni inskripsi lancip, inskripsi melintang, inskripsi memanjang, inskripsi meninggi, inskripsi garis, inskripsi datar. Namun, aku tidak bisa menggambar 2 inskripsi sisanya tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Apa kau tahu mengapa? Apa? Tanda seru. Kau telah mampu menggambar 6 jenis inskripsi sekarang ini. Bagaimana mungkin? Kucing hitam raksasa itu tidak bisa percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Zhang Ruochen. Ia terus-terusan menggelengkan kepala. Memang, sebelum Zhang Ruochen menembus tingkatan akhir dari alam kuning, ia telah mampu menggambar 6 dasar inskripsi ruang. Ia adalah seorang ksatria berbakat yang selalu memiliki pencapaian luar biasa meski dalam kurun waktu pendek, berlatih selama 3 bulan. Maka untuk membuktikan itu pada kucing hitam raksasa, Zhang Ruochen mengambil 6 lembar kertas suci dan menggambar inskripsi-inskripsi itu dengan cepat menggunakan inskripsi pena. Tidak lama setelah itu, 6 inskripsi telah tergambar di atas kertas suci. Kucing hitam raksasa itu menuju ke arahnya dan melihat 6 dasar inskripsi yang tertuang di kertas suci. Ia mengangguk dan memuji. Ini menakjubkan. Kau benar-benar telah menguasai 6 jenis dasar inskripsi ruang. Kau berkata bahwa kau masih belum bisa menggambar 2 inskripsi lainnya, inskripsi lentur dan inskripsi kaku. Benar. Baiklah. Itu adalah sesuatu yang normal karena memang 2 terakhir sangat sulit dan lebih kompleks daripada inskripsi lainnya. Apa kau memiliki sidik jari melingkar, anak muda? Sidik jari melingkar. Zhang Ruochen tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kucing hitam raksasa. Namun ia mulai menatap sidik jari di balik jempol miliknya. Ia bertanya, "Mengapa kau bertanya perihal sidik jari melingkar?" Kucing hitam raksasa dengan cepat melirik sidik jari Zhang Ruochen. Ia mengangguk dan berkata, "Kualitas dari sidik jarimu benar-benar bagus. Kau dapat menggunakan itu untuk menempa senjata." Menempa senjata? Zhang Ruochen bertanya ragu. Kucing hitam raksasa itu merespon, "Ya. Menempa senjata. Kau telah menguasai 6 dasar inskripsi ruang. Kau telah mampu untuk membuat senjata suci bela diri yang paling sederhana, cincin bundar. Di seluruh Yunwu Commandery, hanya kau satu-satunya yang mampu membuat cincin. Apa itu cincin bundar?" Kepala Zhang Ruochen penuh dengan pertanyaan. Kucing itu menambahkan, "Sebuah cincin bundar adalah ruangan yang terdapat di dalam cincin. Jika kekuatan batin dan tingkat pengolahanmu cukup kuat, maka cincin itu sanggup menyimpan gunung, bahkan dunia. Artinya, jika kau mampu membuat ruang di dalam benda sekecil itu dengan tingkat pengolahan yang kau miliki saat ini, maka itu adalah pencapaian yang luar biasa." Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.